Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 4, tujuan pelayanan yang sebenarnya. Pembahasan dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kristus tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan melayani dua tuan, tetapi dia tidak bisa. Perhatian untuk Allah dan perhatian untuk Mammon tidak mempunyai persesuaian. Gimana kata hati orang Kristen mengamarkannya untuk menahan diri, menyangkal dirinya, berhenti. Disitulah langkah-langkah dunia melewati garis untuk memanjakan kecenderungan-kecenderungannya. Di satu pihak, terdapatlah para pengikut Kristus yang menyangkal diri. Di pihak lain adalah pecinta dunia yang memanjakan diri, menjadi kaki tangan kepada kebiasaan, ikut serta dengan tingkah laku yang tidak karuan, dan memanjakan dirinya dalam kesenangan yang terlarang. Ke pihak pecinta dunia itu, orang Kristen tidak boleh pergi. Tidak seorang pun dapat menempati posisi yang netral. Tidak ada kelas menengah yang tidak mengasihi Allah atau tidak melayani musuh kebenaran. Kristus harus tinggal di dalam diri para wakilnya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan berperan untuk kecakapan-kecakapan mereka. Kehendak mereka harus diserahkan kepada kehendaknya. Mereka harus berperan dengan rohnya. Kemudian bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri mereka. Orang yang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah berada dalam pengendalian kuasa lain, mendengar suara lain yang usulnya sama sekali berbeda sifatnya. Pelayanan campuran menempatkan perantara manusia di pihak musuh sebagai seorang sekutu dari malaikat-malaikat kegelapan. Apabila manusia yang mengaku tentara Kristus ikut dengan persekutuan setan dan selalu berada di pihaknya, mereka membuktikan diri menjadi musuh-musuh Kristus. Mereka mengkhianati kepercayaan-kepercayaan yang suci. Mereka membentuk suatu hubungan antara setan dan tentara-tentara yang benar, agar melalui perantara-perantara ini, musuh itu senantiasa bekerja untuk mencuri hati tentara-tentara Kristus. Kubu perbuatan buruk yang paling kuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan, melainkan kehidupan yang sebaliknya, kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia, tetapi di mana satu dosa dipelihara, satu sifat buruk dimanjakan. Kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam melawan pencobaan yang sangat besar, bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing curam, adalah salah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa. Orang yang diberkati dengan konsepsi kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang tinggi, namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci, telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi suatu pikatan kepada dosa. Kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati dan kebaikan bisa menjadi umpan setan untuk memikat jiwa-jiwa lain ke tebing curam kehancuran hidup ini dan hidup yang akan datang. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Demikianlah bacaan buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 4, tujuan pelayanan yang sebenarnya. Dalam pembahasan di buku Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan memberkati.